Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Nurfadila dengan NIM 19931410118 dari kelas Manajemen B angkatan 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Hari ini kita akan belajar mengenai peramalan permintaan atau forecasting demand. Sebenarnya apa sih peramalan permintaan itu? Peramalan permintaan merupakan usaha untuk mengetahui jumlah produk atau sekelompok produk di masa yang akan datang dalam periode dan kondisi tertentu. Forecasting merupakan suatu seni dan ilmu pengetahuan yang dapat memprediksi peristiwa pada masa yang akan datang. Peramalan akan melibatkan pengambilan data historis seperti penjualan tahun lalu. Peramalan juga bisa dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang sifatnya belum tetap atau tidak pasti. Nah, hal yang perlu diingat adalah bahwa aktivitas peramalan permintaan tidaklah dapat diartikan sebagai aktivitas yang bertujuan untuk mengukur permintaan di masa yang akan datang secara pasti. Melainkan sekedar usaha untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang berlawanan antara keadaan yang sungguh-sungguh terjadi di kemudian hari dengan apa yang menjadi hasil peramalan. Lalu, apa sih tujuan adanya peramalan permintaan? Nah, tujuan adanya peramalan ekonomi adalah untuk mengurangi risiko ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional jangka pendek dan dalam perencanaan untuk pertumbuhan jangka panjang. Kemudian ada metode peramalan permintaan. Secara garis besar terdapat dua macam metode peramalan permintaan yang biasa dilakukan atau yang biasa digunakan, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang pertama adalah metode kualitatif. Metode peramalan permintaan secara kualitatif berhubungan dengan data-data kualitatif, misalnya tentang selera konsumen terhadap suatu produk atau survei tentang loyalitas konsumen dan lain-lain. Metode kualitatif ini terdapat dua macam teknik. Yang pertama, teknik survei, dan yang kedua adalah teknik jajak pendapat. Yang pertama adalah teknik survei yang merupakan suatu alat untuk meramalkan yang cukup penting khususnya untuk memprediksi kejadian-kejadian atau kecenderungan-kecenderungan dalam jangka pendek yang mendatang. Teknik survei ini biasanya menggunakan alat interview atau daftar pertanyaan yang akan ditujukan kepada para responden yang terpilih dan yang dituju sesuai kelompok yang memang diperkirakan akan menjadi sasaran pasar yang dituju oleh perusahaan. Teknik survei ini juga
juga memiliki sasaran dan klasifikasi dengan jenis kebutuhan dan keperluan dari kelompok responden yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, ada survei tentang budget keperluan rumah tangga, masyarakat, eksekutif, bisnis, dan pemerintahan yang sekiranya berkaitan dengan rencana perusahaan. Yang kedua, ada survei mengenai barang atau jasa yang diperlukan bagi para pelaku bisnis yang akan memperdagangkan barang atau jasanya. Yang ketiga, ada survei yang dilakukan bagi para rumah tangga umum mengenai keperluan rumah tangga, produk atau barang apa saja seperti periodik yang diperlukan dan frekuensi pemenuhan data yang dilakukan pada masa yang akan datang dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya analisis deret waktu yang memiliki dua metode. Yang pertama metode time series atau deret waktu, yang kedua metode proyeksi tren. Metode pertama, metode time series ini berhubungan dengan nilai-nilai suatu variabel yang diatur secara periodisasi sepanjang periode waktu di mana perkiraan permintaan diproyeksikan. Yang kedua, ada metode proyeksi tren. Merupakan bentuk paling sederhana dari analisis deret waktu, yaitu memproyeksikan masa lalu dengan meletakkan suatu garis lurus pada data, baik secara visual atau lebih tepat lagi dengan analisis regresi. Selanjutnya ada teknik penghalusan. Teknik penghalusan pada umumnya bermanfaat apabila deret waktu menunjukkan sedikit tren atau variasi musiman, tetapi memperlihatkan banyak variasi tak teratur atau acak. Variasi tak teratur atau acak di dalam deret waktu kemudian diperhalus dan nilai-nilai yang akan datang diramalkan berdasarkan rata-rata dari pengamatan yang lalu. Teknik penghalusan juga terdiri dari dua. Yang pertama ada rata-rata bergerak dan yang kedua ada penghalusan eksponensial. Yang pertama ada rata-rata bergerak. Yang pertama ada rata-rata bergerak. Teknik penghalusan ini yang paling sederhana adalah rata-rata bergerak atau moving average. Di sini nilai yang diramalkan dari suatu deret waktu dalam periode tertentu sama dengan nilai rata-rata dari deret waktu dalam sejumlah periode terdahulu. Yang kedua, ada penghalusan eksponensial. Kritik yang serius terhadap penggunaan rata-rata bergerak yang sederhana dalam peramalan adalah ia memberikan bobot yang sama kepada semua observasi dalam menghitung rata-ratanya. Meskipun secara naluri kita mungkin menghadapkan observasi yang lebih baru adalah sangat penting. Penghalusan eksponensial mengatasi kendala ini lebih sering digunakan daripada rata-rata bergerak. Yang selanjutnya adalah metode barometrik. Metode barometrik ini adalah salah satu cara untuk meramalkan atau mengantisipasi perubahan jangka pendek dalam aktivitas ekonomi atau titik balik dalam siklus bisnis adalah dengan menggunakan indeks dari indikator-indikator ekonomi utama. Selanjutnya ada metode ekonometrik. Metode ekonometrik. Metode ini berusaha untuk mengidentifikasi dan mengukur kepentingan relatif elastis dari berbagai macam determinan permintaan atau variabel ekonomi yang lainnya untuk diramalkan dengan berusaha untuk menerangkan hubungan yang
ekonometrik memungkinkan para manajer untuk menentukan kebijakan yang optimal bagi perusahaan. Selanjutnya ada model persamaan tunggal, yang dimana model ini yang paling sederhana dari peramalan ekonometrik. Langkah pertama untuk melakukan peramalan ekonometrik dengan model persamaan tunggal adalah mengidentifikasi determinan-determinan dari variabel yang diramal. Selanjutnya ada model persamaan berganda. Walaupun model persamaan tunggal sering digunakan oleh perusahaan untuk meramalkan permintaan dan penjualan, hubungan ekonomi dapat menjadi sangat rumit sehingga model persamaan berganda diperlukan. Biasanya ini terjadi pada kasus meramalkan variabel makro seperti GNP atau permintaan dan yang terakhir ada peramalan input-output. Suatu perusahaan dapat juga meramalkan penjualannya dengan menggunakan tabel input-output. Analisis input-output diperkenalkan oleh Wesley Leontief yang mengarah pada studi empiris tentang ketergantungan antar berbagai industri dan sektor perekonomian. Analisis ini menunjukkan kegunaan dari output setiap industri yang lainnya dan untuk konsumsi akhir. Analisis input-output memungkinkan kita untuk menelusuri semua aliran input dan output antar industri dalam ekonomi dan menentukan peningkatan total langsung atau tidak langsung dari semua input yang dibutuhkan untuk peningkatan permintaan akan truk. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kebanyakan keputusan bisnis dibuat berhadapan dengan risiko atau ketidakpastian. Semua keputusan didasarkan pada ramalan terhadap tingkat kegiatan ekonomi pada masa depan pada umumnya dan permintaan terhadap produk perusahaan pada khususnya. Tujuan peramalan ekonomi adalah untuk mengurangi risiko ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional jangka pendek dan dalam perencanaan untuk pertumbuhan jangka panjang. Sekian dan terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.